my name is Veniza. As speakers today I would like to give you steps how to teach invitation letter in the classroom. So I hope you enjoy with this video. Let's keep on watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. How are you today? Fine. Okay. So what is your previous subject? Science. Okay. Are you doing fine with the previous subject? Yes. Okay. So pertama-tama kita itu dulu ya, berdoa dulu ya supaya diberikan kelancaran, kemudahan ya. Try begin. Okay, enough. Sekarang ibu absen dulu ya. I will check the attendance. Okay. So kalian angkat tangan ya. Bilang yes, saya hadir gitu. Hadir ya. Anissa, Hadir. Anna, Hadir. Billy, Hadir. Citra, Hadir. Marta. Oh, sakit ya? Ya. Oke, yaudah. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang invitation letter. Oke. Invitation letter. Ada yang tahu invitation artinya apa? Invitation artinya undangan. Dari kata invite, kata kerja invite, terus jadi noun, jadinya invitation itu undangan. Kemudian ada yang tahu letter artinya apa? Surat. Ya. Surat. Jadi artinya apa? Surat undangan. Ya, gitu. Ada yang tahu surat undangan itu biasanya seperti apa? Contohnya apa? Undangan apa? Ulang tahun. Terus pernikahan dari sekolah ya. Contohnya seperti itu. Undangan itu dibagi menjadi dua. There are two kinds of invitation letter. So for the first is formal invitation letter, and the second one is informal invitation letter. Formal and informal letter. Jadi yang membedakan antara formal dengan informal surat undangan itu apa? Biasanya dia apa? Kalau surat undangan yang biasa itu ini informal. Biasanya itu contohnya undangan ulang tahun. Ulang tahun artinya apa? Bahasa Inggrisnya? Birthday, ya. Birthday letter. Terus apa lagi biasanya? Sekitar itu ya. Terus kalau informal letter itu biasanya kita kirim ke orang-orang terdekat seperti teman sekelas, sahabat kita, keluarga. Jadi bahasa yang digunakan pada informal letter itu menggunakan bahasa yang biasa kita gunakan, bahasa santai, bahasa biasa. Tidak usah terlalu baku karena orang
sudah sudah dekat dengan kita. Jadi ciri-cirinya informal letter itu menggunakan bahasa yang informal atau bahasa yang santai ya, nggak terlalu formal. Terus biasanya kita kirim ke orang terdekat. Nah, terus kalau yang formal itu biasanya undangan apa? Ada yang tahu? Formal? Enggak. Ya. Kalau yang formal biasanya adalah undangan wedding. Wedding itu apa? Pernikahan. Wedding. Karena wedding itu bersifat formal, event yang mereka adakan itu formal. Kemudian bisa juga surat undangan dari sekolahan, itu bisa bersifat formal karena di dalam surat undangan tersebut terdapat nomor kop di bawah kop, kan ada nomor tuh. Nah, itu yang menandakan bahwa surat dari sekolah itu formal dan bahasa yang digunakannya itu menggunakan bahasa standar language atau bahasa yang sudah baku gitu. Kemudian Ibu akan kasih contoh apa struktur menulis undangan ya. Ada yang bisa belum buat undangan? Atau kalian udah pernah bantuin saudara kalian buat undangan? Belum? Oke. Ibu akan kasih formatnya ya. This is format for invitation letter. So I hope you pay attention at this part. Ya, yang pertama adalah nomor 1 itu name of the host. Name of the host itu harus berada pada atas undangan. Contohnya ya, Mr. and Mrs. Pujianto. Ini maksudnya nama name of the host. Jadi yang pertama itu contohnya ya dari Mr. and Mrs. Pujianto. Nah, name of the host ini orang yang mengundang. Jadi sendernya. Orangnya ini sender yang mengirim surat tersebut. Kemudian yang kedua adalah phrasing the invitation. Ini contohnya for Julie. Itu ada kok di buku halaman 43, kalian bisa buka aja. Ibu tulisin lagi ya di sini biar kalian bisa jelas. Pasti ada yang gak bawa buku kan? Nah, sekarang ibu tulisin. Request the pleasure of your company. Nah, kemudian yang ketiga ini ada kind of event. Kind of events itu jenis dari acaranya. Nah, ini kan contohnya wedding, berarti jenis acaranya adalah wedding. On New
Jadi ini yang menikah tuh anak perempuan mereka. Their ini berlaku pada Mr. and Mrs. Pujianto. Oke. Their daughter, Siti and Davi. Anaknya Siti ya, bukan yang Davi. Siti and Davi. So, in the fourth, there is death. Death and time. Waktu dan tanggal ya. Waktu dan tanggalnya on Friday the 12th terus jamnya at 7 o'clock. Ya, jam 7 ya ini waktunya. And then the venue. Venue itu tepatnya di mana ya? Tepatnya ada di Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Terus di undangan itu ada yang namanya special instruction. Special instruction itu gunanya memberikan instruksi, ya misalnya orang yang mengundang itu mengkhususkan bagi mereka yang datang ke acara tersebut menggunakan pakaian hitam putih, misalnya dress code mereka harus hitam putih seperti itu. Atau misalnya ini di sini contohnya, the dinner will be served at 8 sharp. Maksudnya makan malamnya akan disajikan pukul 8. Nah, seperti itu. Tahu kan ya? Special instruction. Jadi kalau biasanya di undangan-undangan kalau di desa itu jarang sih ya namanya ada special instruction-nya, karena paling orang yang datang ke sini itu orang-orang biasa yang biasanya pakai baju terserah mereka yang penting sopan. Kalau misalnya acara-acara penting lainnya kan ada dress code-nya seperti itu. Terus yang ke-8 itu ada request to the response. Request to respond. Request to respond itu di situ tuh ada kontak personnya. Di sini kontak personnya Yani, ada nomornya, terus ada emailnya. Biasanya ini digunakan kita untuk membalas surat tersebut. Misalnya kita bisa menghadiri undangan tersebut, kita bisa membalasnya dengan menggunakan email. Kemudian misalnya kita tidak bisa hadir dalam acara tersebut, kita juga bisa membalas surat tersebut agar pengirimnya pun tahu alasan kita kenapa kita tidak bisa datang. Okay. And then I will give you caranya bagaimana kita merespons sebuah surat undangan. Jadi yang pertama adalah kita harus menggunakan bahasa yang formal. Formal language. Terus yang kedua, kita harus menulis tangan, ya, biar kesannya itu lebih formal
menghargai si penerima surat balasan kita. Ditulis tangannya. Written by handwritten. Kemudian yang ketiga, kita harus menulisnya dalam posisi orang ketiga. Written in third person. Maaf ya, ini berjalan banget. Kenapa ya? Kemudian, kalau biasanya tuh contohnya seperti ini. Nih, kalian tuh bisa mengetik dulu, ketik dulu di di Microsoft Word. Contohnya seperti ini ya. Tampangnya, maaf kalau main jelek. Ini bisa kalian kasih hiasan. Atau biasanya mereka tuh udah kasih template-nya, kalian tinggal isi aja. Nah, di sini ada replying is requested by 1st of December. Ya, kalian baca aja. Terus Mrs. and Mr. Edutomo itu kalian, misalnya kalian diundang di sini pakai nama kalian. Kemudian di sini ada attend dan unable to attend. Attend itu artinya bisa menghadiri ya. Kalau unable to attend artinya kalian tidak bisa menghadiri. Kalian bisa tulis di sini. Kalau misalnya kalian bisa menghadiri dan misalnya kalian tidak bisa menghadiri undangan tersebut, kalian bisa menulis di sini. Oke, sekarang buka halaman 41. Di situ ada contohnya. Terus itu ya, baca dialognya ya. Baca dialog bersama-sama atau ibu aja yang bacakan. Ini contohnya ya. Contoh apa? Menerima undangan seperti ini. Sarah, hi Amy, would you like to come to my birthday party tonight? Hello Sarah, with pleasure Sarah. What time is your party? At 7 p.m. Okay, see you then. Artinya di sini si Amy itu menerima undangan dari Sarah. Nah, bagaimana cara dia kita mengerti bahwa dia menerima undangannya? Dia bilang see you then, artinya mereka akan bertemu nanti malam. Kemudian ini ada conversation tentang penolakan undangan. Contohnya seperti ini. Hi Sarah, would you like to come to my birthday party tonight? Hello Sarah, thank you. I'd love to, but I can't come Sarah. I have to do my part-time job tonight. I'm so sorry. Sarah, oh, it's okay Amy. Nah, di sini Amy sebenarnya dia tuh mau datang ke pesta ulang tahunnya Sarah, tapi dia nggak bisa datang karena dia itu ada paruh waktu nanti malam, jadi dia tidak bisa datang. Nah, ini secara umum cara menolak sebuah invitation letter seperti ini. Misalnya, contohnya itu ada di buku, kalian bisa baca. Mr. and Mrs. Utomo, with pleasure, dengan senang hati, the kind of invitation
gentle. Jadi kalian ketika membalas juga harus menggunakan bahasa yang sopan. Kalian harus benar-benar memperhatikan bahasa yang kalian pilih sehingga penerima surat balasan dari kalian itu merasa nyaman dengan surat yang kalian berikan. Nah, ini Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding of their daughter. On Friday, the 12th of December. Kemudian Mr. and Mrs. Wibowo accept the invitation with pleasure. Itu secara singkat saja ya. Kemudian cara menolak dislining and regretting. Regret itu artinya penyesalannya. Maksudnya mereka tuh kayak menyesal karena tidak bisa menghadiri undangan tersebut. Contohnya, Mr. and Mrs. Situmorang regret that they are unable di sini mengarah pada mereka tidak bisa menghadiri acara tersebut. Unable to accept the kind of invitation because kalian bisa nulis alasannya, misalnya kalian sakit, kalian juga bisa tulis ini because there is bisa karena sakit atau something, kamu bisa tulis di situ. Kemudian tadi Ibu udah kasih contohnya seperti ini. Oh ya, Ibu minta minggu depan kalian buat surat undangan. Pertama surat undangannya kalian bisa pilih. Itu ada di halaman 43. Please choose one of the activities given below. Yang pertama, with a partner. Jadi kalian tuh bisa buatnya itu bersama teman kalian. Jadi 2 orang ya. Nggak harus kamu saja yang buat, kalian bekerja sama. Tapi ingat, nggak boleh cuman ada 1 anak yang ngerjainnya. Kalian harus kerjain bareng-bareng. Terus kalian bisa pilih, di sini ada 3. Tapi di sini tuh bersifat formal semua. Ini tentang graduation in your school. Jadi kalian tuh mengundang kepala sekolah untuk datang ke acara graduation di sekolahan. Menggunakan format yang udah Ibu kasih ini, format yang ini. Kayak ini tolong ditulis, nanti Ibu cek satu-satu. Kalau ada yang nggak nulis, Ibu hukum. Nggak bercanda. Nanti Ibu cek ya, tolong ditulis baik benar-benar. Soal ini sangat penting. Besok ujian ini bakal Ibu masukin. Jadi kalian harus hafal struktur dari kerangka invitation letter, oke? Sekarang Ibu minta kalian buat surat undangan yang informal dulu. Nanti tolong dikumpulin ke Ibu. Nanti Ibu koreksi.
nanti Ibu kasih nilai. Oke? Ya, contohnya bisa birthday party atau kamu mau kasih undangan apa ke kerabat kamu, teman kamu, saudara kamu, misalnya undangan apa ya, ulang tahun, arisan misalnya, itu juga bisa yang bersifat tidak terlalu formal, tidak terlalu resmi seperti itu. Oke, jelaskan ya. Setelah itu Ibu mau mengulas kembali dari pelajaran yang udah kita pelajari hari ini. Kalian tahu nggak perbedaannya formal and informal invitation letter secara garis besar? Kalau yang formal itu yang gimana? Resmi, ya, benar sekali. Biasanya bahasanya itu bahasa resmi, jadi bahasa standar, bahasa baku. Kalian kalau mau menulis invitation untuk orang yang orang spesial, misalnya buat siapa namanya, misalnya buat guru kalian, tapi itu undangan yang bersifat resmi atau undangan pernikahan, itu harus ditulis secara resmi. Dan biasanya undangan resmi itu harus diketik. Kalau misalnya ditulis tangan pun ada bagian yang harus diketik. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Kemudian tata caranya pun ada. Nih, seperti ini contohnya. Ada template-nya. Kalian lihat di buku itu ada contohnya, ada template-nya. Terus jangan lupa yang pertama adalah nama pengirimnya, sendernya. Kemudian yang kedua ada pricing the invitation. Ini requestnya. Kemudian kind of events. Yang ketiga adalah jenis dari acaranya. Ini jenis acaranya wedding atau pernikahan. Kemudian yang keempat adalah apa ini? Itu apa? Tanggal. Oke, ada tanggalnya. Nih. 12 on Friday, the 12th of December. Kemudian ada time. Time itu waktunya. Waktunya pada jam 7 malam. Kemudian special instruction. Special instruction itu biasanya instruksi khusus yang diberikan dari pengirim kepada sang penerima surat. Misalnya mengkhususkan bagi para yang menghadiri undangan tersebut menggunakan pakaian yang misalnya batik. Mereka harus pakai batik semua, seperti itu. Atau ketentuan lainnya, misalnya di sini ada contohnya makanan atau dinnernya akan disajikan pukul 8 malam. Nah, ini sebagai pemberitahuan aja. Kemudian setelah itu jangan lupa ya tugasnya, karena itu akan Ibu masukin ke nilai ujian kalian. Ini termasuk ujian menulis kalian. Terus besok UAS Ibu juga bakal masukin materi-materi ini. Ini jangan dilupain, tolong ini benar-benar dihafalin karena ini sangat penting saat kalian menulis undangan. Jadi kalau kalian mau menulis undangan tapi kalian nggak tahu bagian-bagian ini, undangan itu bakal kacau. Terus apa akibatnya? Penerima undangan tersebut tidak akan memahami instruksi dari undangan tersebut, nggak tahu maknanya kalau misalnya berantakan susunannya. Oke? Apalagi dalam bentuk bahasa Inggris.
Nah, ini juga diingat lagi cara membalas itu apa namanya? Membalas surat request to respond. Nih, cara menerimanya ada caranya. Kalian buka aja di buku, ini udah Ibu jelaskan. Dan cara menolaknya pun ada. Jadi kalian menerima maupun menolak itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian perhatikan juga bahwa mengirim surat tersebut harus menggunakan template terlebih dahulu. Kemudian kalian ketik seperti ini. Nah, terus kalian tulis tangan di sini. Boleh kalian kirim secara langsung melalui pos atau kalian kirim di scan terlebih dahulu terus dikirim lewat email. Ya, paham? Paham? Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, tugasnya sudah selesai belum? Kalau sudah dikumpulkan, nanti Ibu nilai. Kalau yang tugas individu ini nggak boleh contek-contekan ya, harus buat sendiri. Gak boleh buka Google. Iya. Lihat contohnya di buku, ada ya. Oke. Ibu mau nanya, kalau kalian dapat undangan dari orang, biasanya kalian baca apa enggak undangannya? Baca. Baca. Di situ ada apa aja? Ada tulisan apa aja? Nama pengirim. Iya, nama pengirim itu biasanya di atas. Tapi kalau format undangan di Indonesia kayaknya nggak seperti ini sih. Biasanya yang di depan itu covernya di sini adalah orang yang diundang, ya kan? Di Iya. sini misalnya Dita, alamatnya Dita. Ini untuk suratnya itu untuk Dita dan terus dibuka di sini ada apa namanya, praising the invitation. Kemudian orang yang undang malah biasanya tuh di bawah, ya kan? Iya. Kalau misalnya di Indonesia seperti itu, ini seperti ini, ada tulisan. Biasanya di sini ada kayak doa, terus jenis undangannya apa, pernikahan, anaknya siapa, dengan siapa, terus tempatnya di mana, terus keluarganya si perempuan dan keluarganya si laki-laki, seperti ini biasanya. Berbeda ya ini formatnya dengan undangan di bahasa Inggris, seperti ini undangannya. Oke. Jadi itu ya pelajaran hari ini ya. Tolong diingat minggu depan kalian kumpulkan tugasnya. Nanti Ibu masukkan ke nilai cadangan. Kalau misalnya besok UAS kalian ada yang jelek, Ibu tambahkan sebagai nilai tambahan. Ingat, oke? Terima kasih untuk hari ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu semua adalah steps untuk mengajar invitation letter di kelas. Materi yang saya dapatkan saya ambil dari buku-buku yang Kemendikbud RI terbitkan. Jadi kalian bisa cek bukunya di websitenya Kemendikbud. Kemudian contoh-contohnya pun dari materi tersebut ada di buku tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.